warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Julianti dari jurusan Pendidikan IPS 2019. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan keterampilan yang saya miliki, yaitu keterampilan dalam menulis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan keterampilan sosial. Selamat menyaksikan. Apa sih keterampilan menulis itu? Sebelumnya berkaitan dengan menulis. Jadi menulis itu merupakan salah satu aktivitas ekspresif atau mengungkapkan perasaan dalam bentuk tulisan. Nah, keterampilan menulis ini merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa. Jadi keterampilan menulis itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, pemikiran, ataupun pengalaman dan perasaan-perasaan yang sedang dia rasakan yang diungkapkan menggunakan bahasa tulis. Biasanya dituangkan dalam buku harian ataupun di blog, WordPress, dan sebagainya. Saya termasuk salah satu orang yang senang atau hobi dalam menulis dan menuangkan perasaan-perasaan atau pengalaman yang saya rasakan itu dalam blog ataupun buku harian. Nah, jadi teman-teman, keterampilan yang saya miliki itu bukan keterampilan menulis ilmiah ataupun keterampilan menulis sesuatu yang berbahasa puitis seperti puisi. Tapi dalam hal ini, keterampilan yang saya miliki itu adalah keterampilan menulis karangan ataupun mengarang. Mengarang itu merupakan kegiatan menuangkan ide ataupun pemikiran ataupun perasaan yang dirangkai atau disusun dalam kata-kata yang memang tersusun sistematis, jelas, dan dapat dikomunikasikan kepada pembacanya secara berhasil. Maksudnya di sini secara berhasil itu tulisan itu memberikan dampak ataupun manfaat kepada pembaca setelah pembaca itu selesai membacanya. Jadi teman-teman, menulis itu bukan hanya sekedar menulis, tapi seorang penulis itu harus memiliki tujuan yang jelas dari apa yang akan dia tulis. Nah, untuk secara umum sendiri, tujuan dari menulis itu adalah untuk agar dapat dibaca ataupun dimengerti oleh orang lain ataupun pembaca yang membaca tulisan-tulisan kita. Pak ahli mengatakan bahwa tujuan dari menulis itu bermacam-macam. Ada seorang penulis yang ingin menjadikan pembacanya itu untuk berpikir kritis. Kemudian ada juga yang ingin memberikan informasi terbaru sehingga pembaca itu mengetahui hal yang diberitakan. Ada juga yang ingin menjadikan pembacanya itu beropini dan mengerti apa yang ditulis. Tentu dalam hal pembaca yang mengerti tulisan yang kita tulis merupakan salah satu tujuan yang sangat penting dalam menulis. Terus juga ada yang ingin menjadikan pembacanya itu terpersuasi oleh tulisan yang kita tulis. Maksudnya di sini pembaca itu dapat dipengaruhi oleh tulisan yang kita tulis, dalam tanda kutip pengaruh positif dari tulisan yang kita tulis. Dan saja juga pembaca itu dapat menghayati nilai-nilai yang ada dalam tulisan yang kita tulis. Misalkan nilai mungkin pendidikan, nilai kebenaran, nilai sosial, nilai moral, ataupun nilai agama dan nilai estetika yang ada dalam tulisan-tulisan kita. Nah, bagaimana sih cara mengasah keterampilan menulis itu? Karena bagi saya itu semua orang itu bisa menulis, tapi mungkin harus banyak latihan. Seperti saya termasuk sebagai seseorang yang suka menulis, tapi belum terlalu ahli dalam menulis sendiri. Jadi menurut beberapa literatur dari literatur yang saya baca itu dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis itu dapat diasah dengan 3 dasar, yaitu mulai menulis, dan menulis. Jadi menulis apa saja yang memang ingin kita tulis ataupun yang ada di dalam pemikiran kita. Ada beberapa tips dari literatur yang saya baca untuk belajar menulis itu. Yang pertama itu adalah rajin membaca. Jadi membaca itu merupakan salah satu bagian terpenting atau satu kesatuan dengan seorang penulis. Jadi tidak akan nyambung gitu jika seorang penulis tapi malas membaca. Nah, dalam menulis itu sendiri, apa sih manfaat dari membaca itu untuk seorang penulis? Jadi manfaat dari membaca untuk seorang penulis itu adalah bisa menambah kosakata ataupun
referensi ataupun informasi-informasi terbaru yang nantinya dapat kita tuangkan kembali dalam tulisan kita yang akan kita tulis. Tips yang kedua adalah menulis singkat. Nah, dalam hal menulis singkat ini kita bisa menulis di sosial media yang kita miliki seperti Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Jadi kita bisa berekspresi ataupun menuangkan perasaan-perasaan yang kita rasakan. Dalam hal ini adalah untuk membiasakan kita dalam menulis. Ini merupakan langkah awal dari seorang penulis itu untuk bisa mengembangkan tulisan-tulisannya. Dan juga jangan dilupakan bahwa tulisan yang kita tulis itu harus bisa membawa tujuan, memiliki tujuan ataupun manfaat untuk orang lain. Selanjutnya adalah bisa kita mulai dengan menulis untuk diri sendiri, seperti kita menulis dalam buku harian menceritakan pengalaman-pengalaman ataupun perasaan yang sedang kita alami. Nah, dalam hal ini merupakan langkah awal juga dari seorang penulis. Dan juga melakukan riset. Nah, jadi riset itu merupakan salah satu hal yang penting juga yang harus dilakukan oleh seorang penulis. Jadi setelah kita memutuskan untuk menulis sesuatu, jadi kita itu harus melakukan riset untuk membuktikan apa yang kita tulis itu sesuai dengan yang terjadi. Tips yang selanjutnya itu adalah tulis apa yang kita ketahui. Jadi hal ini merupakan hal yang paling mudah, yaitu dengan menulis apa yang memang sudah kita rasakan atau pernah kita alami. Tapi tidak semua hal yang kita alami itu menarik pembaca. Oleh karena itu, dalam hal ini kita perlu untuk memastikan bahwa tulisan yang kita tulis itu menimbulkan ikatan emosi dengan pembaca yang akan membaca tulisan kita. Tips yang selanjutnya adalah ciptakan suasana menulis yang nyaman. Hal ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menulis. Ketika kita merasa nyaman, kita menjadi senang dalam mengekspresikan perasaan yang sedang kita alami melalui tulisan. Jadi penting bagi seorang penulis itu untuk memperhatikan kondisi seperti apa yang cocok untuk menulis. Nah, pertimbangan itu dapat berupa pertimbangan waktu seperti pagi ataupun malam, pertimbangan tempatnya di kafe ataupun di kamar pribadi, dan pertimbangan kondisi sekitar, sepi, sejuk, tenang, dan pertimbangan alat seperti menggunakan laptop ataupun buku atau menggunakan aplikasi notes yang ada di ponsel kita. Yang selanjutnya adalah konsisten dan ada konsekuensinya apabila tidak menulis. Misalkan ditargetkan menulis dalam waktu 30 hari dan jika tidak menulis akan ada konsekuensi yang didapat oleh diri sendiri. Hal ini untuk membiasakan kita dalam menulis. Tips yang terakhir adalah evaluasi. Jadi penting seorang penulis itu untuk melakukan evaluasi dari tulisan-tulisan yang ditulis, misalkan dengan membaca ulang atau membaca kembali tulisan yang pernah ditulis dan melakukan proses editing lagi, ataupun kita bisa meminta bantuan orang lain untuk melakukan menjadi editor dari tulisan kita. Nah, buat teman-teman yang penasaran ataupun ingin membaca postingan-postingan yang pernah saya posting di blog saya, bisa dengan cara mengetikkan yaejul.wordpress.com pada aplikasi atau kolom pencarian Google dan Chrome yang kalian miliki. Terima kasih. Untukmu yang sedang berjuang, bagaimana kabarmu? Kabar dari orang yang sedang berjuang untuk impian atau masa depan. Kabar dari orang yang berjuang melewati halang rintang dan cobaan yang menghadang. Perih bukan? Bahkan mungkin lebih sakit. Beristirahatlah, karena tenagamu masih dibutuhkan untuk menghadapi langkah selanjutnya yang lebih baik. Utarakanlah perihal keperihanmu, juga sulitnya perjuanganmu. Kemudian tuliskanlah, supaya nanti kita bisa mengenang bahwa kita pernah berada pada suatu titik yang penuh perjuangan dan penuh pengorbanan yang ternyata mampu kita lalui.
Berjuanglah sekuat tenaga, diiringi bersama doa. Bermimpilah setinggi-tingginya, bermimpi setinggi langit. Sekalipun kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Genggam dengan erat mimpimu, jangan dilepaskan, sekalipun itu sakit yang teramat sakit. Kelak kau akan dapatkan sebuah kebahagiaan di akhir penantian. Sadarlah, ketika semua berhasil kau raih, kau akan tersenyum lebar dan bahagia luar biasa atas pencapaian tujuan yang dulunya selalu menunjukkan ketidakberpihakan. Tanamkan dalam dirimu dan teguhkanlah hati untuk mengiringi setiap langkahmu agar penuh kepastian bahwa engkau ditunjuk oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang berujung manis, yaitu kebahagiaan. Jangan pernah pedulikan orang yang mencaci, merendahkan, bahkan menghina dirimu. Anggap saja mereka hanyalah kerikil-kerikil yang dikirim oleh Allah yang seringkali kau anggap penghambat setiap langkahmu. Tapi sebenarnya Allah mengirimkan mereka untuk menguji kesabaranmu dan mengukur seberapa besar tekadmu. Untukmu yang sedang berjuang, jangan pernah lupa untuk bersyukur karena detik ini, menit ini, bahkan hari ini, atau mungkin esok hari, engkau selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk terus memperjuangkan segala impian yang kau inginkan. Jangan pernah lupa kepada Dia yang memberikanmu kesempatan untuk terus bernafas dan tetap kuat berdiri ataupun melangkah hingga kau bisa sampai pada tahap perjuangan ini. Semangat untuk yang sedang berjuang. Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya. Untuk jeritan hati yang tadi mengerti oleh orang bumi. Untuk kamu yang sedang menunggu, jangan terlalu terpaku pada harapan semu. Bisa jadi harapan itu kelabu, yang tak pernah menyadari dan melihatmu telah lama menanti temu, yang menyatu menjadi aku dan kamu. Untuk kamu yang terlalu membawa perasaan pada Dia yang pandai mengolah lisan. Aku harap kau tidak termakan oleh tipuan yang mematikan, membuat kamu merasa terbuka harapan pada Dia yang sebenarnya tidak punya kepastian, yang hanya datang dan menjadikan kamu pilihan ketika bosan. Untuk kamu yang merasa tersakiti, sudahi semua yang kamu rasakan sekarang ini. Tatap ke depan bahwa masih banyak yang harus kamu benahi. Jangan hanya bersedih hati meratapi nasib yang sudah terjadi. Mau bagaimana lagi? Hati sudah terlanjur sakit, tapi kamu tetap harus bangkit. Dunia hanyalah tempat sementara, bak panggung drama, tapi semua kendali ada pada Maha Kuasa yang tidak tertandingi oleh siapapun. Oleh karena itu, jangan berharap pada dunia dan manusia, tetapi menggantungkan diri padanya yang maha bijaksana, yang maha mendengar, juga mengerti isi hati hambanya.